Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang menguasai konsep bilangan dan lambangnya dalam pembelajaran matematika di SD. Nama anggota kelompok yang pertama Gita Oktaria, yang kedua Ani Fitrisari, yang ketiga Teni Julianti Utami. Baiklah, di sini materi pertama yaitu pengertian konsep bilangan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Rusmaini 2017 halaman 29, konsep bilangan adalah himpunan benda-benda atau angka yang dapat memberikan sebuah pengertian. Menurut Mulyadi 2012 halaman 7, kemampuan menguasai konsep bilangan adalah kecakapan atau kesanggupan individu atau seseorang dalam mengetahui bentuk atau lambang, nama, urutan, bilangan, atau angka. Sedangkan menurut Mulyono 2003 halaman 12, kemampuan mengenal konsep bilangan merupakan bentuk dari perkembangan kognitif anak lewat mengenal, memikirkan, dan menghafal konsep atau bentuk angka-angka dari 1 sampai 10 dan seterusnya. Dapat ditarik kesimpulan, yaitu konsep bilangan adalah himpunan benda-benda atau angka yang dapat memberikan sebuah pengertian mengenai banyaknya anggota suatu himpunan sebagai bentuk dari perkembangan kognitif anak lewat mengenal, memikirkan, dan menghafal konsep atau bentuk angka-angka dari 1 sampai 10 dan seterusnya. Selanjutnya, macam-macam jenis bilangan dan lambangnya beserta contohnya. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan cara memisahkan tiap-tiap bagian. Yang pertama, bagian utuh. Contoh 23 sama dengan 23 benar, 20 tanpa spasi, 3 salah. Yang kedua, penulisan bilangan pecahan. Contoh 1/2 sama dengan setengah. 3/4 sama dengan 3/4. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf atau tidak dengan angka biasa, kecuali jika terdiri atas beberapa lambang bilangan yang dirinci secara berurutan, sebagaimana halnya dalam bentuk paparan. Baiklah, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita. Kepada Gita kami persilakan. Contohnya adalah bilangan kardinal dan ordinal. Bilangan yang digunakan untuk menyatakan banyaknya satu subobjek disebut bilangan kardinal. Misalnya contohnya berapa banyak aspek penting lainnya dari bilangan adalah digunakan untuk menyatakan urutan dari suatu objek bilangan yang demikian disebut bilangan ordinal. Contoh dalam penanaman konsepnya nilai tempat dan ketidaksamaan. Nomor rumah di sebelah barat di Jalan Sunda bernomor genap. Nomor-nomor rumah tersebut berturut-turut adalah 2, 4, 6, 40. Urutan nomor-nomor rumah tersebut terurut dengan baik, sehingga bilangan ordinal dari himpunan 2, 4, 6, 40 adalah 20. Banyaknya anggota dari himpunan 2, 4, 6, 40 adalah 20, sehingga kardinal dari 2, 4, 6, 40 adalah 20. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu guru menjelaskan ulang mengenai nilai tempat yang ditempati oleh angka-angka suatu lambang bilangan 5 angka. Yang kedua, guru menjelaskan bahwa angka-angka suatu lambang bilangan 6 angka berturut-turut dari kiri menempati tempat ratus ribuan, puluhan ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Yang ketiga, guru menulis beberapa lambang bilangan 6 angka, siswa disuruh menentukan nilai setiap angka. Yang keempat, angka 3 nilainya 300.000, angka 8 nilainya 80.000, angka 2 nilainya 2.000, angka 6 nilainya 600, angka 5 nilainya 50, angka 7 nilainya 7, jadi 382.657 sama dengan 300.000. Ditambah 80.000, ditambah 2.000, ditambah 600.000, ditambah 50, ditambah 7. Jadi hasilnya 382.657. Kemudian konsep kurang dari dan lebih dari antara dua bilangan. Misalkan
Dua bilangan yang akan dibandingkan, yaitu bilangan 5 angka. Perhatikan angka puluh ribuannya. Bilangan yang angka puluh ribuannya lebih besar, nilainya lebih besar. Jika angka puluh ribuannya sama, perhatikan angka ribuannya. Bilangan yang angka ribuannya lebih besar, nilainya lebih besar. Jika angka ribuannya sama, dilihat angka ratusannya, bilangan yang angka ratusannya lebih besar. Nilainya lebih besar, demikian seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Gita. Selanjutnya materi bilangan caca yang akan dijelaskan oleh Ani Fitrisari. Kepada Ani kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bilangan caca. Bagaimana cara kita menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan? Sebagai contoh, kita pandang kumpulan siswa di suatu kelas. Banyaknya siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Kita nyatakan dengan suatu bilangan. Setiap kumpulan dapat dihubungkan dengan suatu bilangan. Bilangan itu masing-masing mempunyai nama. Kita juga menggunakan lambang untuk setiap bilangan. Misalnya lambang 5 mewakili bilangan 5. Kata 5 adalah nama untuk bilangannya. Pengertian-pengertian itu kita perkenalkan kepada murid tahap demi tahap. Mula-mula kita perkenalkan kumpulan, anggota-anggotanya yang menyatakan banyaknya anggota kumpulan. Murid-murid harus berlatih sampai mereka dengan mudah dapat menemukan bilangan yang tepat untuk setiap kumpulan. Setiap kumpulan dihubungkan dengan satu bilangan, tetapi setiap bilangan dapat dihubungkan dengan banyak sekali kumpulan barang-barang. Sekarang bayangkanlah kumpulan sapi-sapi hijau atau kumpulan semua orang yang berkepala 3. Kumpulan-kumpulan itu tidak mempunyai anggota. Kita sebut kumpulan demikian itu adalah himpunan yang kosong. Bilangan untuk himpunan kosong adalah 0. Lambangnya adalah 0. Anak-anak dapat melihat bahwa kumpulan gajah dalam ruang kelas mereka adalah himpunan yang kosong. Banyaknya anggota himpunan itu adalah 0. Bilangan-bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya disebut dengan bilangan caca. Selanjutnya, next 10. Operasi bilangan teknik penyelesaiannya dan pembelajarannya di SD. Yang pertama, penjumlahan. Pengerjaan jumlah atau penjumlahan merupakan pengertian hitung yang pertama kali dikenalkan oleh anak-anak. Bukan saja dikenalkan di sekolah, tetapi juga dikenalkan di masyarakat sebelum anak mengenal sekolah. Hal demikian itu terjadi misalnya di ladang, di warung, dan di lapangan permainan. Misalnya di ladang ada 3 ekor kerbau yang digembalakan. Kemudian Budi membawa 2 ekor lagi untuk digembalakan pula. Berapa ekor kerbau yang ada di ladang sekarang? Itulah contoh persoalan sehari-hari yang untuk penyelesaiannya memerlukan pengetahuan tentang operasi jumlah atau penjumlahan. Selanjutnya ada 4 pendekatan atau jalan untuk menerangkan penjumlahan, yaitu dengan yang pertama penjumlahan melalui kumpulan. Penjumlahan dengan menggunakan dasar kumpulan didasarkan kepada gabungan 2 kumpulan lepas. Mengingat dua anak-anak masih real, maka kumpulan yang diambil harus kumpulan dengan anggota real atau gambar dengan anggota real. Misalnya saya punya kelereng 2 buah, kemudian saya membeli lagi 3 buah. Berapa buah kelereng sekarang yang saya miliki? Seperti itu. Selanjutnya, penjumlahan melalui pengukuran. Pada penjumlahan dengan pengukuran, yang dijumlahkan itu bukan bilangan kardinal dari kumpulan-kumpulan, tetapi ukuran panjangnya. Penjumlahan dengan pengukuran dapat diperagakan dengan garis bilangan, timbangan bilangan, atau batang kuin berwarna atau batang berwarna.
kita ketahui penjumlahan itu berkaitan dengan penggabungan atau penyatuan himpunan benda-benda sejenis. Oleh karena itu, pengurangan berkaitan dengan pemisahan himpunan benda-benda sejenis. Kemudian, membandingkan. Seperti contoh, Budi mempunyai kelereng 3 buah, Anton punya kelereng 5 buah. Berapa buah lebihnya kelereng Anton? Seperti itu. Selanjutnya, pengurangan melalui pengukuran. Pengurangan melalui pengukuran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan garis bilangan, timbangan bilangan, dan batang kuisener, yaitu pengurangan dengan garis bilangan meragakan penjumlahan pada garis bilangan, yaitu dengan bergerak maju ke sebelah kanan. Oleh karena itu, pengurangan adalah lawan penjumlahan, maka pengurangan pada garis bilangan ialah bergerak mundur ke sebelah kiri. Seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ani Fitrisari. Itulah hasil pemaparan kami tentang materi menguasai konsep bilangan dan lambangnya dalam pembelajaran matematika di SD. Saya akhiri. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.